Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia tentu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Lantas apa saja 7 dosa yang tidak diampuni oleh Allah walaupun dengan bertaubat? Yang pertama, syirik. Syirik termasuk golongan dosa yang sangat besar. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, misalnya dengan berhala maupun makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Yang kedua, menuduh wanita solehah telah berbuat zina. Zina merupakan perbuatan dosa besar, yakni hubungan antara laki-laki dan wanita terjadi tanpa ikatan pernikahan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahawa seseorang yang menuduh perempuan solehah melakukan perbuatan zina termasuk sebagai orang fasik, orang yang suka berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur ayat 4. Yang ketiga, sihir. Sihir tergolong ke dalam perbuatan dosa yang sangat besar, karena merupakan salah satu perbuatan setan, dan orang yang melakukannya termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengadakan bahawa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat, demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Yang keempat, membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan hak. Dosa selanjutnya adalah membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan hak.
Maksudnya, manusia baik itu muslim maupun non-muslim haram untuk dibunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu sebab yang benar." Quran surat Al-An'am ayat 151. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Yang kelima, memakan harta anak-anak yatim. Memakan harta yang menjadi hak anak-anak yatim dengan cara yang batil adalah termasuk perbuatan zalim dan termasuk sebagai dosa besar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik. Jangan mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan dosa yang besar." Quran surah An-Nisa ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Quran surah An-Nisa ayat 10. Yang keenam, riba. Riba juga termasuk sebagai dosa yang sangat besar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Yang ketujuh, meninggalkan medan perang, jihad. Hal ini juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu, kecuali berbela untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya adalah neraka Jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya." Quran surah Al-Anfal ayat 15-16. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 7 dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan bertobat. Semoga kita semua senantiasa menghindari dan menjauhi dari perilaku dosa-dosa tersebut, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.